Ketika sedang dibutuhkannya sidik jari, Kang Deddy Mulyadi berkorban dengan 3.800.000 untuk menebus ijazah. Itu kan salah satunya tanda tanya besar itu adalah tertuju pada Peggy. Kalau orang bohong itu tidak mungkin skenario. Emang gampang bikin skenario? Ya kan? Mereka adalah detektif yang paling handal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini mungkin berita ini agak di luar dari prediksi kita ya. Saya juga baru menemukan ini salah satu video. Sebenarnya Kang Deddy ini sebenarnya selama ini melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari kita sudah tahu sebenarnya. Tapi gimana sih kelihayan dari Kang Deddy ya untuk menangani kasus Vina ini? Sebetulnya yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia jebakan dari Kang Deddy. Berarti ijazahnya tidak diambil sejak tahun 2016 bulan Mei. Peristiwanya adalah bulan Agustus, tanggal 27 Agustus 2016. Nanti orang itu akan dihubung-hubungkan. Ini jangan lalawara. Iya kan? Nah sudah. Nih Peggy, apakah Peggy di sekolahnya kategori baik? Ya baik, ya kadang baik masuk kelas, kadang baik di warung. Kita masuk kelas, ngarangnya budak bangor. Ya kan? Kamu sering bolos dulu? Bapak. Kenapa sering bolos? Nah, Peggy Setiawan, Cianjur, 19 September 1997. Lulus selama 6 tahun, ijazahnya tidak diambil. Ya. Kang Deddy Mulyadi memang hebat. Ketika sedang dibutuhkannya sidik jari, Kang Deddy Mulyadi berkorban dengan 3.800.000 untuk menebus ijazah. Peggy alias Perong, perlu diingat ya, Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan alias Pedot, bukan. Peggy alias Perong yang di Cianjur, dia mau sidik jari, ya. Dan dari situ pula muncul karena dia pakai cincin dan asumsi liar banyak sekali ya. Tapi yang ada poin yang luar biasa di sini. Susah payahnya mencari sidik jari, maka dengan mudahnya Kang Deddy dengan berkorban menembus ijazah 3.800.000 menjadi gampang, ya, menjadi gampang. Dan akhirnya pun begini. Di video yang lama dia mengatakan bahwa dia tidak punya tato. Di video yang baru setelah ditebus ijazahnya, ya, dia membuka baju yang sebelah kanannya itu ada tato, yang sebelah kirinya ini bukan apa-apa sambil langsung ditutup lagi. Ya, jadi begitulah kehebatan Kang Deddy Mulyadi. Semoga beliau sehat, penontonnya juga sehat ya, netizen juga semakin cerdas. Mari kita makan lagi. Makannya pinggir sawah. Kalau orang bohong itu tidak mungkin skenario. Emang gampang bikin skenario? Nggak mungkin orang bohong, kemudian mereka adalah masyarakat biasa. Dites oleh saya, jalan aja dia bener ke sana ke sini, yang ini ke sini. Ya ini ketemu bengkelnya tiba-tiba saya sergap. Langsung mengatakan. Terus kemudian saya ketemu juga keluarga Peggy. Peggy dikatakan ada di Bandung. Saya ketemu bapaknya mengatakan bersama saya di Bandung. Adapun nama Peggy-nya jadi Robi karena memang bapaknya punya istri lagi sehingga dia takut sama istri mudanya. Karena takut sama istri mudanya dirubahlah anaknya dari Peggy jadi Robi, kemudian aku keponakannya. Misteri terangkai dengan teka-teki yang sulit disingkap, termasuk kesaksian Pak RT yang kini menjadi tanda tanya. Itu belum soal menghilangnya Pak RT setelah kasus Vina kembali mencuat. Jadi yang menarik juga ya sebetulnya bahwa pada saat pengambilan ijazah itu ada sesuatu mungkin luput dari perhatian kita ya, yaitu ekspresi dari salah satu orang yang ada di situ gitu ya. Jadi kita saksikan saja ekspresi dari salah satu orang yang duduk di situ itu seperti ini. Jadi pada saat pengambilan itu pengambilan ijazah gitu kan, dibayar kan, kita lihat ekspresi dari bapak yang satu itu. Nah seperti itu ya.
Itu ya ekspresinya kayak aduh ketahuan nih kayak gitulah ya. Tapi yang menarik ya secara fullnya dah kita tonton gimana sih kronologis waktu pengambilan ijazah si Peggy gitu ya, yang katanya belum ditebus. Ini dia. Punaon sebelum siga kesangan era ke sekolah. Ada apa? Oh, ada asa tiris ya tidak. Tapi iya rezekina halus. Batur nu ditahanna sih nu menang duit ijazahna. Tah, sok. Ingetan ya. Cap jarina. Ini dia waktu pengambilan ijazah. Katanya bukan anak yang berada, tapi intinya tak luput dari perhatian netizen juga. Ijazahnya masih baru, nah, itu juga tidak luput dari perhatian para netizen. Netizen memang jeli ya. Tuh, itu sidik jarinya. Itu sebenarnya kode juga ya. Nah, Kalau ini kita besar, kita cek siapa dia. Peggy Setiawan, Cianjur 19 September 1997. Berarti ijazahnya Iya. tidak diambil sejak tahun 2016. Bulan Mei. Peristiwanya adalah bulan Agustus, tanggal 27 Agustus 2016. Nanti orang itu akan dihubung-hubungkan, ini jangan lalawara ini. Iya kan? Nah, sudah. Nah, nih puntennya kakaknya Hoan ya. Habis sampai pojok sakarogol. Oh. Aku cina anak bupati teka tebus ijazah-ijazah. Oh. Nikah kadinya Pak. Enggak tandasnya ieu Pak. Oke, karena kadinya Ayo Peggy baheula tarasuk kunaon? Masuk etapa nanti sering cedamang ya. Sering gering apa sering ulin di warung sih teh? Besok ngabohong sih teh ka aing. Kita sering teh sih di warung mah. Lolobana tara asup nongkrong. Cedamang. Kapan gering masuk nyen surat keterangan dokter. Heeh. Nah terus mantake Peggy ge ayeuna kudu ngadoa unggal peuting supaya kasus ieu teh ditemukeun, dikapanggih mana nu salah, mana nu bener. Kalau kecelakaan lalu lintas, katakan kecelakaan lalu lintas. Kalau pembunuhan, siapa pembunuh yang sebenarnya? Itu. Tapi kan dia itu nguruskeun eta teh. Nyambungkeun gitu nya. Gitu banyak. Pas pisan nih ya Peggy anak kuli bangunan. Teu percayaan batur mah bapak teh kuli bangunan. Sabeungeutna kasep teuing. Wah. Ngalamar gawe teh ayeuna buka. Mana lowongan kerja nya. Gitu. Ulah kedul. Saya ngabejaan tinggal di Peggy tinu bebeungetan jujur we kedul aing ningali. Bener. Iya kan? Bores apa? Kedul katingali. Beda. Tingali. Ayeuna mah ieu memeh boga pagawean resmi di industri. Naon wae gawean. Bapak kuli ngadu, ngilu ngadu. Ngaladen, ngilu ngaladen. Gitu. Dan geus jadi duit mah moal bisa dibedakeun mana duit ladang ngaduk jeung mana duit kuli di pabrik. Gitu. Da kesan teh aya manfaat. Aya. Hebat keneh jalma nu leungeunna kasar, menang duit ladang kuburuh macul daripada menang duit ladang nipu. Semangat sok ijazah geus dipanggayarkeun tinggal naon deui. Sok Bapak jam kabulan. Sok. Jam kabulan, Pak. Sip, sok. Peggy, ini ijazah Peggy ya. Yang sudah ditebus ya. Ditebus ku rezekina Peggy. Ya. Atuh nuhun sing manfaatnya, mun sing tiasa dianggoda pengalaman. Amin. Salaman tuh Kak Kokolot. Wah. Itu salam sama gurunya. Alhamdulillah. Pokoknya ti ayeuna mah jantenkeun pembelajaran. Mohon Bu. Amin. Sing sukses. Amin. Sing kenging damel Mohon nya. Bu. Amin. Amin. Menikah ingatan ya. Jadi siapa Peggy yang sebenarnya dimaksud dalam DP itu masih menjadi misteri sebetulnya ya. Siapa sih sebenarnya? Karena banyak sekali Peggy. Dan yang lebih miris adalah ketika salah satu Peggy yang ditangkap sekarang itu yang masih bergulir juga kasusnya sekarang, yang katanya itu bukan Peggy itu gitu. Karena dari keterangan salah satu juga kemarin itu bukan itu gitu. Jadi banyak sekali spekulasi yang berkembang di sana. Tapi yang menarik adalah ketika memang ini ada salah satu video juga dari Kang Deddy
bahwa ada pernyataan lain dari si Peggy yang tadi mengatakan bahwa dia tidak bertato gitu. Tapi di wawancara dengan Kang Deddy ini bertato gitu kan. Ini menjadi tanda tanya besar juga ke para warga netizen. Jadi kita simak saja videonya seperti ini sebentar ya. Pernah jujur sih ya. Pernah Rom, ujung Rom mah jujur Pernah. Oh, pernah sok nenggak kenaon baheula. Podka. AM anggur merah. Oh, kelasna sakitu sama teu boga duit. Oh, pernah kan anggur merah, anggur hitam? Anggur hitam belum. Ciu. Ciu pernah. Kalau kamu di Cirebon, kamu bareng minum ciu itu malam minggu sama teman-teman yang Cirebon. Ya belum tentu salah pun, akhirnya seumur hidup penjaranya. Hindarkanlah kebiasaan nongkrong, tidur terlalu larut malam, terus minum. Saya khawatir walaupun Anda tidak berbuat, karena punya riwayat itu akhirnya menjadi yang dicurigai. Ini penting, gitu kan? Ini penting. Jadi bukan berarti yang minum itu pembunuh, bukan berarti yang minum itu pemerkosa, tidak, gitu loh. Tetapi seringkali kecurigaan itu muncul karena perilaku keseharian, sehingga kan kita perlu untuk menghindari agar orang tidak mencurigai kita berbuat kejahatan, gitu kan? Andai kata tampang Peggy tidak seperti ini, mungkin juga Peggy tidak akan menjadi bahan bidikan, ya kan? Karena Peggy dari penampilan, dari sikap, dari gaya, dan punya riwayat hidup menjadi anggota Moonraker ya, sehingga menjadi bahan bidikan. Untung saja saya katakan Peggy ini tinggalnya di Cianjur. Kalau Peggy ini tinggalnya di Cirebon, kamu sudah kebagian ditahan hari ini. Dan kita pun berharap titik terang kasus ini semakin terbuka, ya kan? Pertama, ya jujur Bapak salah menulis tanggal lahir. Harusnya Bapak lahir tahun 77, ditulis tahun 79, kan gitu. Kemudian di akte kelahiran juga ada penulisan yang salah karena di situ adalah perempuan, ternyata laki-laki. Ada kesalahan yang kedua di akte kelahiran ini, yang akte kelahiran di Cirebon, di Cianjur ya. Akte kelahiran Cianjur itu adalah kalau yang tidak memiliki surat nikah biasanya itu menurut ketentuan hanya dicantumkan nama ibunya, ya kan, tidak dicantumkan nama ayahnya, dan ini dicantumkan nama ayahnya sehingga menimbulkan persepsi publik yang salah lagi, kan gitu. Kemudian yang berikutnya ijazah SMP-nya tidak dicantumkan foto. SD ini yang SD-nya tidak dicantumkan foto, yang ada hanya cap 3 jarinya saja, ya kan? Cap 3 jari, ya kan? Stempel sekolah. Nah, ini juga menimbulkan pertanyaan publik lagi ya, namanya juga masyarakat netizen, Pak, ya kan? Mereka adalah detektif yang paling handal gitu. Nah, kalau SMP sudah bercap, ya kan? Sudah bercap, sudah kan gitu loh. Nah, kalau SMA kebetulan ijazahnya tidak diambil. Pertanyaan berikutnya, baju alus, ari make cincin blue sapir, kan? Ari calana alus, tampang alus, ijazah teu ditebus. Bagaimana itu? Wah, gitu loh. Padahal memang teu ditebus dah kedua budakna. Ari meuli baju mah kabeuli, ari ijazah mah teu katebus. Udah biasa poho teh. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Itu juga tindakan yang salah. Tapi Peggy mah belum pernah ke Cirebon, belum, sama sekali belum pernah. Jadi paling jauh perjalanan keluar kota kemana? Cianjur, kalau dari Cianjur. Jakarta pernah. Jakarta pernah dulu kerja. Bogor pernah. Kerja. Bekasi pernah. Belum. Purwakarta. Deket Purwakarta Mencan pernah. Mencan pernah. Bandung pernah. Ke Bandung. Kota Bandung. Mencan pernah kok. Bandung Barat, Mencan. Bandung Barat. Sukabumi pernah deket. Sukabumi pernah deket. Musi tato-tato tuh. Pernah. Ngalihnya sok nggak tato. Tato untuk kemarin lah iya Bapak. Sok coba ningali. Teu naon sok. Sok. Aing menyaho budak Bangor ya. Teka kontrol ke bapaknya. Betul Pak. Aduh. Ini mendukan pembenger, awas ya, Iya, alok digamar. Tuh.
Weh, mau? Ada yang mau. Jurik. Mas lain mau? Iblis. Waduh, sebelah deui naon? Ya mau naon Bapak harus naon? Naon eta? Duka ieu Eta naon? tato naon? Duka. Eta tato teu maksudna teh tato gambar apa tato lukis apa gitu kan. Salah satunya tanda tanya besar itu adalah tertuju pada Peggy. Ini kalau Peggy ini tinggal di Cirebon bisa kejadian ditangkap. Di untuk mana Cianjur. Karena ciri-cirinya sudah mendekati ini. Ya kan Pak ya? Andai kata Peggy ini tinggalnya di Cirebon, di kota Cirebon, dekatlah tempat kejadian. Kamu tuh bisa apa sih? Ya kan bisa apa sih tuh? Bisa ya. kamu tuh udah ditahan sekarang. Karena ciri-cirinya sudah mendekati, bertato, anggota geng motor. Ada pertanyaan deh, jangan mana anggota geng motor tapi ngaku teu boga motor aja. Eta kumaha eta? Emang tegaduh Bapak. Emang teu gaduh, teu buka teh BKN lagi ngojek motor. Kan bisa kayak kadang-kadang nu adi. Oh, kadang tadi nya kadang beureun diberenginnya pakai ngojek. Kadang Kadang mah henteu we. tuh. Jadi urusan kesangan mah kulantaran boyot. Iya mah. Lain make. Lain. Tapi salila jadi geng pernah make obat teh. Henteu Bapak. Saya jujur sekali pernah meureun make simer mah pernah. Wah, naon ya sih naon coba siapa tahun. Jadi segitu sebetulnya, silakan teman-teman semua berasumsi dan berspekulasi liar lah gitu, boleh ya, tapi jangan menyinggung ya. Silakan di dalam pikiran masing-masing ya kita berspekulasi, kita menganalisa sendiri lah ya. Jadi sampai di mana kasus ini akan berjalan dan sampai di mana keadilan itu akan kita temukan ya, karena sebenarnya jawaban yang paling ditunggu-tunggu sekarang oleh masyarakat netizen adalah siapa sih sebenarnya sosok yang kemarin yang diumumkan menjadi DPO yang tidak diperlihatkan wajahnya itu, sehingga para Peggy yang katanya tidak bersalah itu ditangkap. Jangan saya seperti itu sebetulnya. Jadi selalu berpesan jangan cepat termakan hoak, jaga persatuan dan kesatuan kita, selalu berbuat baik, jangan pernah nakal ya. Dan sekali lagi jangan gonta-ganti nama tuh, karena bahaya juga ya. Jadi segitu aja video sebetulnya, semoga videonya bisa menghibur teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.